Bapak, Ibu stop, sudah tanggal 11 Maret 2026, tapi rapel belum masuk rekening, jangan panik dulu, karena ternyata ada 4 golongan pensiunan yang memang berpotensi belum bisa menerima rapel pada waktu yang sama dengan yang lain. Dan yang paling penting, ini bukan berarti hak Bapak Ibu hilang, masih bisa diselamatkan, tapi harus tahu caranya. Di video ini dalam 15 menit kita kupas tuntas siapa saja 4 golongan itu dan apa yang harus segera dilakukan. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Info Pensiunan ASN, channel yang senantiasa hadir dengan informasi penting, terbaru, dan relevan untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun berada. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan salam hormat yang setulus-tulusnya kepada seluruh pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan bermakna, hati yang tenang dan damai, rezeki yang cukup dan berkah, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, serta selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami menghadirkan pembahasan yang sangat penting dan sangat relevan dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia pada hari ini, tanggal 11 Maret 2026. Sebuah pembahasan yang kami tahu sudah sangat ditunggu-tunggu, sebuah topik yang sudah berhari-hari menjadi pertanyaan di benak para pensiunan, di grup WhatsApp keluarga, di obrolan warung kopi, dan di berbagai forum diskusi para purna bakti. Topik itu adalah tentang golongan pensiunan yang berpotensi belum dapat menerima rapel secara langsung atau mengalami penundaan pencairan. Dan yang lebih penting dari mengetahui siapa saja golongan tersebut adalah memahami mengapa hal itu terjadi dan langkah apa yang harus segera dilakukan untuk mengatasi situasi ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu pesan yang ingin kami sampaikan dengan sangat tulus kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita simak semua informasi ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jangan panik. Jangan langsung berkesimpulan bahwa hak sudah hilang. Karena dalam banyak kasus yang terjadi hanyalah penundaan yang masih sangat bisa diperbaiki jika kita mengetahui akar permasalahannya dan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas golongan-golongan yang berpotensi terdampak, ada satu hal mendasar yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu. Proses pencairan rapel bukan sekadar transfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Ini adalah proses yang melibatkan mekanisme administrasi yang sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, banyak sistem, dan banyak tahapan verifikasi yang harus dilalui. Bayangkan begini, ada lebih dari 3 juta penerima manfaat pensiun di seluruh Indonesia. Untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana pensiun dan rapel ini sampai ke tangan yang benar, ke rekening yang tepat, dan kepada orang yang memang berhak, sistem harus melakukan verifikasi yang sangat teliti dan sangat mendetail. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada dana yang salah masuk, tidak boleh ada pembayaran kepada pihak yang tidak berhak. Itulah sebabnya dalam proses pencairan rapel, kesiapan administrasi dari pihak penerima manfaat menjadi faktor yang sangat menentukan. Semakin lengkap dan akurat data Bapak dan Ibu di sistem Taspen, semakin lancar proses pencairan. Sebaliknya, jika ada satu saja data yang tidak sesuai, sistem bisa menunda proses sambil menunggu klarifikasi. Dan inilah yang perlu dipahami, penundaan bukan berarti penghapusan hak. Penundaan adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Begitu masalahnya diselesaikan, proses pencairan bisa kembali berjalan dengan normal. Bapak dan Ibu, inilah golongan pertama yang paling sering menjadi penyebab penundaan pencairan rapel. Golongan pensiunan yang belum melakukan autentikasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi yang sangat penting dalam sistem pembayaran pensiun modern. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih ada, masih hidup, dan masih berhak menerima pembayaran pensiun. Ini adalah bentuk pengamanan sistem yang dirancang agar pembayaran tidak salah sasaran dan agar data penerima selalu terjaga validitasnya. Dalam praktiknya, bila seorang pensiunan belum melakukan autentikasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, maka data penerima tersebut akan ditandai sebagai belum terverifikasi dalam sistem. Dan selama status ini belum diperbaiki, sistem dapat menahan pembayaran tertentu, termasuk rapel,
sampai verifikasi berhasil diselesaikan. Jadi bukan berarti hak rapelnya dihapus, bukan berarti pemerintah tidak mau membayar. Sistem hanya menunggu konfirmasi bahwa Bapak dan Ibu masih aktif sebagai penerima manfaat yang berhak. Begitu otentikasi selesai, proses pencairan bisa kembali berjalan. Saat ini proses otentikasi banyak diarahkan melalui sistem digital, termasuk melalui aplikasi Andal by Taspen. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat melakukan verifikasi identitas dan status penerima manfaat dengan lebih mudah tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor Taspen. Namun kami sangat memahami bahwa tidak semua pensiunan akrab dengan teknologi digital. Ada yang belum terbiasa menggunakan smartphone, ada yang kesulitan mengikuti langkah-langkah pada aplikasi, ada yang bingung saat harus mengambil foto, mengunggah data, atau mengikuti petunjuk verifikasi secara digital. Kondisi seperti ini sangat manusiawi dan tidak perlu membuat malu atau berkecil hati. Justru disinilah pentingnya dukungan keluarga. Anak, cucu, keponakan, tetangga terdekat, atau petugas bank mitra bisa diminta untuk membantu proses otentikasi ini agar bisa berjalan lancar. Yang terpenting adalah satu hal, jangan sampai status penerima manfaat menjadi belum terverifikasi karena otentikasi yang tertunda. Segera lakukan jika belum dan minta bantuan jika membutuhkan. Golongan kedua yang berpotensi mengalami penundaan rapel adalah pensiunan yang memiliki kendala administrasi dalam data mereka. Dan ini adalah masalah yang jauh lebih sering terjadi dari yang banyak orang bayangkan. Contoh-contoh kendala administrasi yang paling umum ditemukan antara lain, nama yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lain, tanggal lahir yang tidak sama di berbagai arsip, alamat yang belum diperbarui setelah pindah rumah, perubahan status keluarga yang belum dilaporkan secara resmi, revisi SK pensiun yang prosesnya belum selesai, atau rekening bank yang ternyata sudah tidak aktif lagi. Hal-hal seperti ini mungkin tampak sangat sepele jika dilihat sekilas. Tapi dalam sistem administrasi pembayaran dana negara yang ketat dan akuntabel, kesesuaian data adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ketika ada satu saja perbedaan atau ketidaksesuaian data, sistem biasanya tidak bisa langsung memproses pembayaran. Sistem harus menunggu sampai masalah tersebut diperiksa, diklarifikasi, dan dipastikan kebenarannya. Bagi sebagian pensiunan, kondisi ini terasa sangat membingungkan. Selama ini gaji pensiun bulanan saya selalu lancar masuk ke rekening. Kenapa rapel justru tertahan? Jawabannya adalah karena pembayaran tambahan seperti rapel seringkali memerlukan pengecekan ulang yang jauh lebih rinci dan mendetail dibandingkan pembayaran rutin bulanan. Pada tahap inilah baru terlihat bahwa ada data yang belum sinkron atau ada dokumen yang belum diperbarui. Misalnya rekening lama masih tercatat di sistem sementara, yang aktif justru rekening yang baru. Atau data nama di KTP berbeda satu huruf dengan yang tercatat di dokumen pensiun. Atau ada pensiunan yang pernah melakukan perubahan alamat atau bank, tetapi pembaruan datanya belum terselesaikan secara lengkap di sistem Taspen. Solusinya sangat jelas, periksa semua data sekarang juga, jangan tunggu sampai muncul kendala, periksa nama lengkap, NIK, alamat terkini, nomor rekening, nama bank, keaktifan rekening, kesesuaian SK pensiun, dan semua dokumen pendukung lain. Bila ada yang tidak sesuai, segera lakukan pembaruan melalui prosedur yang berlaku di kantor Taspen terdekat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, inilah golongan ketiga yang perlu kita bahas dengan penuh kehati-hatian dan kepekaan. Golongan pensiunan yang telah meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini adalah kondisi yang tidak satupun dari kita inginkan terjadi. Namun dalam sistem administrasi pensiun, situasi ini harus dijelaskan secara benar dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi keluarga yang ditinggalkan. Bila seorang pensiunan wafat sebelum pencairan rapel dilakukan, maka secara administratif pembayaran tidak lagi dapat diproses atas nama yang bersangkutan sebagai penerima aktif. Namun ini bukan berarti hak rapel itu hilang begitu saja. Hak tersebut masih ada dan masih bisa diklaim, tetapi mekanisme pencairannya berubah. Yang semula dibayarkan kepada penerima aktif, kini harus diproses melalui klaim ahli waris yang sah, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jika ada keluarga pensiunan yang merasa bahwa rapel belum diterima setelah orang tua atau anggota keluarganya telah wafat, jangan langsung beranggapan bahwa hak tersebut sudah hilang. Sangat mungkin hak itu masih ada, tapi mekanismenya sudah berbeda. Untuk mengajukan klaim sebagai ahli waris, biasanya diperlukan beberapa dokumen penting antara lain, surat keterangan kematian yang resmi, identitas diri pemohon yang masih berlaku, fotokopi SK pensiun almarhum atau almarhumah, kartu keluarga yang masih valid, dokumen yang membuktikan hubungan keluarga yang sah, serta persyaratan tambahan lain yang mungkin diminta oleh Taspen atau bank mitra.
Di lapangan, keterlambatan klaim ahli waris seringkali bukan terjadi karena hak tidak ada, melainkan karena keluarga belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Ada yang belum tahu kemana harus mengajukan klaim. Ada yang belum menyiapkan dokumen secara lengkap, ada yang belum memahami prosedurnya, dan ada pula yang baru mengurus setelah berlarut-larut waktu berlalu. Pesan kami yang paling penting untuk keluarga pensiunan: simpan semua dokumen penting di tempat yang aman dan mudah ditemukan. SK pensiun, KTP, kartu keluarga, buku rekening, dan semua dokumen terkait pensiun simpan dalam satu tempat yang terorganisir. Kesiapan administrasi keluarga bisa sangat menentukan kelancaran proses klaim ketika saatnya tiba. Golongan keempat yang berpotensi mengalami penundaan rapel adalah pensiunan yang sedang berada dalam proses mutasi, pembayaran, atau perpindahan rekening bank. Banyak pensiunan yang pindah rekening karena berbagai alasan yang sangat wajar dan sah-sah saja. Ada yang pindah karena bank baru lebih dekat dari rumah, ada yang pindah karena pelayanannya lebih mudah dan nyaman, ada yang ingin menggunakan rekening yang lebih aktif, ada yang mendapat rekomendasi dari keluarga untuk pindah ke bank tertentu. Semua itu adalah hak pensiunan dan tidak ada yang salah dengan keputusan tersebut. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan rekening memerlukan penyesuaian dalam sistem yang tidak bisa terjadi secara instan. Setiap mutasi pembayaran memerlukan tahap verifikasi data baru, pembaruan informasi di sistem Taspen, sinkronisasi antar instansi terkait, dan pemeriksaan keabsahan rekening baru. Selama proses ini belum selesai sepenuhnya, ada kemungkinan pembayaran tertentu termasuk rapel belum dapat langsung diproses ke rekening yang baru. Penting untuk digarisbawahi, hak pensiunan dalam kondisi ini sama sekali tidak dihilangkan. Prosesnya memang membutuhkan waktu sampai data dinyatakan siap dan valid. Ini bukan masalah kemauan, ini masalah prosedur yang harus diikuti untuk keamanan dan ketepatan pembayaran. Bagi pensiunan yang baru pindah rekening atau baru mengganti bank mitra, jadilah proaktif. Jangan tunggu masalah datang, tapi aktif cek apakah perubahan sudah benar-benar tercatat di sistem, apakah rekening baru sudah aktif dan valid untuk menerima transfer, apakah ada dokumen tambahan yang masih kurang, tanyakan langsung ke kantor Taspen atau bank mitra Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, setelah memahami 4 golongan yang berpotensi mengalami penundaan, sekarang kita bahas hal yang paling penting, yaitu langkah-langkah konkret yang bisa segera dilakukan agar hak rapel dapat diterima dengan lancar. Langkah pertama, lakukan autentikasi sekarang juga. Jangan tunda, jangan tunggu muncul masalah dulu. Jika jadwal autentikasi sudah ditetapkan, segera penuhi. Manfaatkan aplikasi andal by Taspen jika mampu menggunakannya. Jika kesulitan, minta bantuan anak, cucu, atau keluarga terdekat. Yang terpenting, status penerima manfaat tidak boleh masuk kategori belum terverifikasi. Langkah kedua, periksa dan perbarui seluruh data diri. Cek nama lengkap apakah sudah sama persis di semua dokumen. Cek NIK, tanggal lahir, alamat terkini, nomor rekening, nama bank, dan keaktifan rekening. Bila ada perbedaan sekecil apapun, segera lakukan pembaruan melalui prosedur resmi. Jangan anggap remeh perbedaan satu huruf sekalipun karena dalam sistem administrasi, hal sekecil itu bisa berdampak besar. Langkah ketiga, simpan semua dokumen penting secara rapi. Kumpulkan SK pensiun, KTP, kartu keluarga, buku rekening, dan semua dokumen terkait pensiun dalam satu tempat yang terorganisir dan mudah ditemukan. Ini sangat penting agar ketika sewaktu-waktu diminta untuk klarifikasi atau pengajuan dokumen tambahan, Bapak dan Ibu tidak perlu panik mencari ke sana kemari. Langkah keempat, hubungi pihak resmi jika ada kendala. Jangan hanya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau media sosial yang belum tentu akurat. Jika semua syarat sudah dipenuhi tapi rapel belum juga masuk, segera hubungi kantor Taspen terdekat atau telepon nomor resmi 1919. Tanyakan secara langsung apa penyebabnya dan langkah apa yang perlu dilakukan. Banyak masalah administratif bisa selesai jauh lebih cepat jika segera diklarifikasi ke pihak yang berwenang. Langkah kelima, pahami bahwa pencairan harus berdasar hukum yang jelas. Dalam urusan keuangan negara, tidak ada pembayaran yang dilakukan hanya karena kabar ramai dibicarakan. Semua harus mengacu pada keputusan resmi dan aturan yang berlaku. Maka sikapi setiap informasi dengan tenang dan bijak. Cermati sumbernya, cocokkan dengan pengumuman resmi. Jangan terbawa arus kabar yang belum jelas kebenarannya. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang ingin kami tekankan dengan penuh kesungguhan dalam pembahasan hari ini, yaitu tentang betapa pentingnya peran keluarga dalam membantu para pensiunan mengurus segala kebutuhan administratif mereka.
Bagi generasi muda, hal-hal seperti menggunakan aplikasi Taspen, memperbarui data online, atau mengecek status rekening secara digital mungkin terasa sangat mudah dan sangat biasa. Namun bagi orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak terbiasa dengan teknologi digital, proses-proses tersebut bisa terasa sangat rumit, sangat membingungkan, dan sangat melelahkan. Membantu orang tua melakukan autentikasi digital, menemani mengecek nomor rekening, memfotokopi dokumen penting, atau mendampingi saat harus mengurus administrasi ke kantor Taspen, semua itu adalah bentuk perhatian dan bakti anak kepada orang tua yang nilainya sangat mulia dan sangat berarti. Terkadang yang dibutuhkan bukan hal yang besar, hanya duduk mendampingi membuka aplikasi, membantu memasukkan data, atau sekadar menemani perjalanan ke kantor. Namun bagi orang tua yang sudah tidak muda lagi, kehadiran dan bantuan anak atau cucu tersebut bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami muliakan, dari seluruh pembahasan panjang yang telah kita lalui bersama hari ini, ada beberapa pesan utama yang ingin kami titipkan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, kabar mengenai rapel harus disikapi dengan tenang, bijak, dan tidak berlebihan. Kedua, tidak semua keterlambatan berarti hak hilang. Dalam banyak kasus yang terjadi, hanyalah penundaan akibat verifikasi atau administrasi yang masih berjalan. Ketiga, autentikasi adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun. Keempat, pembaruan data pribadi dan rekening harus dilakukan dengan tertib dan berkala. Kelima, keluarga perlu memahami mekanisme dasar klaim ahli waris agar siap ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Keenam, bila menemukan kendala apapun, segera hubungi pihak resmi Taspen untuk mendapatkan penjelasan yang benar sesuai kondisi masing-masing. Kami berharap penjelasan panjang hari ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa persoalan rapel bukan semata-mata soal cair atau tidak cair, melainkan juga soal kesiapan administrasi, validitas data, ketertiban proses, dan pemahaman terhadap mekanisme yang berlaku. Dukung channel ini dengan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share kepada sesama pensiunan agar mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.